Dari sisi perilaku, Fatimah Zahra, kalau Allah Ta'ala itu memuji istrinya Nabi Ibrahim, Sarah, karena ketika Nabi Ibrahim mendapatkan tamu kemudian disuguhi sedemikian rupa dan Sarah mengintip dari balik tabir, ketawa melihat apa yang diucapkan oleh tamunya bersama suaminya. Sementara Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam seperti yang diceritakan oleh Al-Imamul Hadi di dalam Ziarah Jami'ah mengatakan fi'lukumul khair. Kalau tadi bahwa Al-Quran memuji tentang kebaikan yang dimiliki oleh Sarah dalam menerima tamu dan lain sebagainya, Al-Imamul Hadi menceritakan tentang Ahlul Bait di antara Fatimah Zahra. Beliau mengatakan apa? Fi'likumul khair, perbuatan kalian adalah kebaikan. Wa'adatukumul ihsan, dan kebiasaan kalian adalah kebaikan juga, memberikan kebaikan. Wasajiyatukumul karam, karakteristik yang kalian miliki atau karakter yang kalian miliki adalah kemuliaan. Ini yang dimiliki oleh Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu. Kalau ini kami menceritakan tentang kemuliaan Ahlul Bait Nabi, Fatimah Zahra yang merupakan bagian daripada Ahlul Bait tidak hanya sekedar menghormati tamu, tidak hanya dia yang menghormati tamu, tapi anak-anaknya juga menghormati tamu, bahkan mendahulukan tamu daripada dirinya sendiri, yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dahr. Wa yut'imuna at-ta'ama li hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini yang dimiliki oleh kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh para wanita-wanita terdahulu yang disebut-sebut dalam Al-Quran. Fatimah memiliki itu semua. Kemudian kita lihat bagaimana istrinya Nabi Musa. Kalau kalian masih ingat, ketika istrinya Nabi Musa itu dalam Al-Quran disebutkan begini, faja'adhu ihdahuma tamshi 'ala istihya, yaitu ketika Nabi Musa membantu untuk mengambilkan air dari sumur, ketika para wanita itu, dua wanita anaknya Nabiullah Syu'aib kalau tidak salah ya, itu meminta air kemudian diambilkan oleh Nabi Musa, maka mereka berjalan dengan malu di hadapan Nabi Musa. Maka kemudian Nabi Musa suruh berjalan lebih dulu dan mereka berada di belakangnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kalau ini saja dianggap sebagai sebuah kemuliaan, disebut sebagai bentuk wanita yang afif, wanita afifah yang suci, wanita yang suci, Anda lihat bagaimana dengan Fatimah Zahra. Suatu saat diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa al-Kadhim alaihissalatu wassalam, diceritakan ada seseorang yang sudah buta. Kalau tidak salah adalah Ummi Maktum. Dia laki-laki tua, dia sudah buta dan dia tidak melihat siapapun, namanya buta. Ketika itu dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba orang ini minta izin, ya Rasulullah, izinkan aku untuk masuk duduk bersamamu, dan di situ ada Fatimah Zahra alaihissalatu wassalam. Kemudian Fatimah Zahra, sebelum orang yang diizinkan itu masuk, maka kemudian Fatimah Zahra pergi meninggalkan Rasulullah, memakai pakaian dan menutup pakaiannya, seluruh auratnya ditutup oleh Fatimah Zahra, pakai hijab dia. Rasulullah bertanya, lima hajabtihi wa huwa la yarak. Dia bilang, kenapa engkau pakai hijab? Tidakkah dia ini buta? Dia tidak melihat kamu. Kata si Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Apa jawaban Sayyidah Fatimah? Beliau menjawab, illam yakun yarani fa inni arahu. Kalau dia tidak melihatku karena buta, tapi aku melihat dia, kata Sayyidah Fatimah. Kemudian wa huwa yashumur rih, dia mencium bau. Laki-laki dan perempuan itu ada bau yang berbeda-beda, bisa dicium oleh siapapun. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu annaki bid'atun minni. Lalu Rasulullah mengatakan, aku bersaksi bahwa engkau ya putriku Fatimah
adalah bagian daripada hidupku. Engkau adalah bagian daripada jiwaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira banyak hal yang menggambarkan tentang kenapa Sayyidah Fatimah disebut sebagai Sayyidatun Nisa'il Alamin. Dari beberapa kemuliaan dan kelebihan yang dimiliki oleh Fatimah Zahra menggambarkan memang dialah layak untuk disebut sebagai Sayyidatun Nisa'il Alamin. Seluruh kemuliaan yang dimiliki oleh para wanita yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim semuanya ada pada Fatimah Zahra dan bahkan lebih daripada itu semua. Oleh karenanya penduduk surga, wanita-wanita yang masuk dalam surga, maka pimpinannya adalah Fatimah Zahra. Mulai dari dulu zaman Adam, Hawa sampai kemudian di akhir zaman nanti, maka pemimpinnya adalah Fatimah Zahra. Sungguh benar apa yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan annaki sayyidatun nisa'il alamin.